Pernah nggak sih kamu ngerasa butuh semacam buku panduan buat ngertiin perilaku manusia? Nah, hari ini kita bakal bongkar beberapa ide paling keren buat memahami kenapa orang, termasuk diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Seorang teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga, tiba-tiba bertingkah aneh, nggak seperti biasanya. Tindakan mereka bikin kita bingung, terus kita jadi mikir, ini orang kenapa sih? Apa yang ada di kepalanya? Nah, menurut penulis Robert Greene, momen-momen yang bikin bingung ini, itu bukan kebetulan. Justru itu adalah pertanda adanya kekuatan tersembunyi, yaitu sifat dasar manusia yang sering banget narik kita ke dalam drama yang sama sekali nggak kita inginkan. Dan ini bukan cuma soal orang lain loh, kekuatan ini ada di dalam diri kita semua. Apalagi di zaman sekarang yang serba terhubung dan penuh pemicu, potensi merusaknya justru jadi jauh lebih besar. Oke, jadi apa sih sebenarnya kekuatan yang ngegerakin kita ini? Yuk kita mulai dengan ngebahas enigma manusia, kontradiksi inti yang ada di dalam diri kita semua. Jadi gini, di luar kita tuh pasang topeng. Kelihatannya kita beradab, rasional, kita percaya kita ngambil keputusan pakai logika. Padahal, di baliknya, kita sering banget digerakin sama emosi primitif dan irasional. Sama persis kayak nenek moyang kita dulu. Dan bukannya ngebantu, teknologi modern malah jadi bensinnya. Media sosial itu memperkuat emosi kita, menciptakan gelombang kemarahan atau euforia viral yang bisa nyapu kita semua tanpa kita sadar. Nah, kalau kita mau selamat di dunia ini, kita harus bisa belajar melihat apa yang tersembunyi. Kita perlu jadi semacam detektif karakter yang bisa ngintip ke balik topeng sosial yang dipakai hampir semua orang. Dari kecil, kita kan diajarin buat bersikap baik, buat nampilin citra yang disukai orang lain. Hasilnya, ya kita jadi aktor yang hebat di panggung kehidupan, pintar banget nyembunyiin perasaan dan niat kita yang sebenarnya. Nah, disinilah jebakannya. Penampilan itu bisa menipu banget. Kita gampang terjebak sama yang namanya efek halo, di mana kita ngelihat satu sifat baik seseorang, terus kita langsung berasumsi semua tentang dia itu baik. Jadinya, kita gampang banget ngabaikan tanda-tanda bahaya di balik citra yang mereka bangun. Kemampuan buat ngebaca topeng ini jadi krusial banget. Karena di luar sana tuh ada orang-orang yang beneran beracun. Sekarang kita akan coba pecahin kodenya buat ngenalin pola perilaku mereka yang berbahaya. Salah satu tipe paling bahaya yang diidentifikasi Greene adalah narsisis mendalam. Mereka ini adalah orang-orang yang mungkin karena luka di masa lalu nggak pernah bisa membangun rasa percaya diri yang sehat. Jadinya mereka super egois. Waktu orang tipe ini punya kuasa, wah bisa bahaya banget. Mereka kelihatan super percaya diri buat narik pengikut, tapi di baliknya mereka itu sangat gak aman dan butuh kendali penuh buat menenangkan ego mereka yang rapuh. Contoh paling klasiknya, lihat aja kultus individu di sekitar Stalin. Di depan publik, dia nolak pujian. Tapi di belakang layar, dia sama sekali nggak berusaha menghentikannya, bahkan menikmatinya. Ini manuver narsistik yang sempurna. Oke, dari tadi kita ngomongin cara melihat orang lain ya kan? Tapi sekarang kita sampai di bagian yang paling susah, tapi juga paling penting. Robert Greene nantang kita buat muter cermin itu ke arah diri kita sendiri. Greene maksa kita buat berhenti nunjuk-nunjuk orang lain dan mulai ngaca buat ngadepin satu kebenaran yang ya mungkin nggak enak didengar. Gini deh, gampang banget kan buat kita ngelihat sifat narsis atau irasional di orang lain kan? Respon alami kita pasti mikir, untung gue nggak kayak gitu. Tapi, apa kita beneran sih yakin itu? Nah, disinilah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan dengan menghakimi orang lain, tapi dengan menerima fakta bahwa kita semua ini terbuat dari bahan yang sama. Kekuatan sejati itu dimulai saat kita berhenti menipu diri sendiri. Dan pas kita bisa nerima kenyataan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita berhenti jadi boneka yang ditarik-tarik sama emosi. Sebaliknya, kita bisa jadi pengamat yang tenang dan strategis, menemukan jalan menuju rasionalitas yang sejati. Tujuannya adalah buat ngebangun yang namanya Athena batin kita. Coba bayangin, ini kayak suara kebijaksanaan dan akal sehat di dalam diri kamu, yang nggak gampang goyah sama gejolak emosi sesaat. Terus gimana cara melatihnya? Gampang, ada 3 langkah praktis. Pertama, kenali apa aja yang bikin kamu emosi. Kedua, terima orang lain apa adanya tanpa ngejudge. Dan ketiga, ubah interaksi sosial jadi semacam permainan, sebuah teka-teki seru yang harus dipecahkan.
Ini mungkin kedengerannya dingin ya, tapi sebenarnya enggak loh. Menerima sifat manusia secara radikal justru bakal bikin kamu lebih tenang. Kamu nggak bakal lagi gampang kaget atau kecewa dan bisa mikir lebih jernih di tengah kekacauan. Pada akhirnya, semua pemahaman ini ngasih kita kekuatan. Kekuatan buat gak lagi jadi korban drama orang lain, dan yang paling penting, drama kita sendiri. Jadi, setelah bisa melihat ke balik topeng, apa yang bakal kamu lakukan dengan kekuatan baru ini?